Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Subaidah dengan NIM 30424014. Saya dari kelas KPIA. Di sini saya akan menyelesaikan tugas sejarah peradaban Islam yang diampuh oleh dosen Bapak Adib Aunillah Fasya MSI. Saya akan menjelaskan Perang Siffin dan Perang Jamal, atau Perang Jamal dengan Perang Siffin. Sini yang pertama saya akan menjelaskan Perang Jamal. Perang Jamal atau Perang Unta di wilayah Basra, Irak pada tahun 656 Masehi. Perang Jamal disebut dengan Perang Unta karena pada saat itu prajuritnya kebanyakan menggunakan unta. Perang Jamal juga disebut dengan Perang Basra karena pada saat itu perang berada di Basra, Irak. Awalnya ada peristiwa besar yang menghebohkan kaum muslimin. Pada saat pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan terbunuh. Beliau terbunuh saat sedang membaca Al-Quran. Darahnya bercucuran pada mushaf-mushaf Al-Quran yang beliau baca. Saat itu, Ali bin Abi Thalib yang menggantikan khilafah dituntut untuk mengusut pembunuhan yang terjadi pada Utsman bin Affan. Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awan yang mulanya berbaiat kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Aisyah yang dikenal mempunyai analisis yang tajam terhadap teks-teks keagamaan, menuntut hal yang sama seperti Muawiyah, supaya Ali mengusut tuntas siapa pembunuh Utsman. Bagi mereka, persoalan kisos terhadap pembunuh Utsman bin Affan harus segera diselesaikan, sebab khawatir terjadian tersebut akan terulang kembali di masa yang akan datang. Ali sebenarnya paham dan memaklumi tuntutan para sahabat itu. Namun, saat itu Ali berada dalam posisi terjepit, sehingga kisos pun ditanggungkan. Ali sebenarnya ingin membentuk kekuatan terlebih dahulu dari kalangan kaum muslimin, terutama dari para pembesar sahabat. Jika itu sudah terbentuk, kekuatan hukum untuk mengusut tuntas siapa pembunuh Khalifah Utsman akan dapat dilaksanakan dengan lancar. Bagi Ali, persoalan kisos bukan dapat ditegakkan manakala situasi politik sudah tenang dan kaum muslimin sudah bersatu dalam satu pemerintahan yang kokoh. Kemudian, ada pengaduan dari tuntutan dari pihak keluarga yang jadi ahli waris Utsman, sebab pembunuhan Khalifah Utsman bukan kriminal biasa, melainkan tragedi politik yang tidak terbayangkan sebelumnya. Lagi pula, jumlah pembunuh Utsman yang sebenarnya belum diketahui secara pasti. Sementara para pendukung yang terlibat di dalamnya datang dari berbagai kabilah dan suku yang berbeda. Sangat rawan bagi Ali dan bagi keutuhan umat jika ia ceroboh menetapkan kisos kepada para tersangka tanpa menunggu situasi yang tepat. Bagaimanapun, fanatisme kelompok akan menjadi dasar bagi tiap kabilah untuk membela anggota kabilahnya yang dituntut hukuman kisos, meskipun umpamanya terbukti benar-benar terlibat, pada akhirnya penegakan kisos itu malah akan menimbulkan peperangan antar kabilah dan keluarga penuntut dengan kabilah dan keluarga terdakwa. Adanya pembedaan pandangan antara kedua kubu itulah yang membuat peperangan pun tidak dapat dihindari. Pada hari Kamis pertengahan bulan Jumadil Akhir, Perang Jamal meletus. Sebelum pertempuran dimulai, sahabat Ali membacakan salah satu mishaf dan berharap perang tidak jadi dilakukan. Namun, pihak Aisyah tidak mau mendengarkannya.
salah seorang sahabat Ali bin Abi Thalib justru terbunuh. Dan pasukannya juga dihujani menggunakan anak panah. Akhirnya Ali mengatakan kepada pasukannya bahwa perang sudah boleh dilakukan dengan beberapa ketentuan. Seperti mereka tidak boleh menyerang terlebih dahulu, mereka tidak boleh menyerang orang-orang yang terluka. Mereka juga tidak boleh melukai anak-anak dan wanita, serta ketentuan-ketentuan lainnya. Sedangkan Aisyah telah siap di atas unta dengan menggunakan pakaian besi yang lengkap. Ibnu Katsir menyebutkan kurang lebih dari 10.000 orang dari kedua belah pihak perang Jamal menjadi korban. Abu Hasamah dari Wahab bin Jarir menyatakan bahwa jumlah pasukan Basrah yang terbunuh mencapai 2.500 orang. Sedangkan riwayat lain menyebutnya bahwa jumlah korban dalam perang Jamal berkisaran 2.500 sampai 6.000 orang. Di sisi lain, pasukan Ali bin Abi Thalib kehilangan 400 sampai 600 sebagai korban. Bahkan dua tokoh sahabat Talha dan Zubair yang oleh Rasulullah SAW dijamin masuk surga meninggal dunia. Talha mendapat serangan anak panah pada area kaki. Lalu ia dirawat di salah satu rumah warga di Basrah. Karena mengalami pendarahan hebat, akhirnya Talha meninggal dunia. Sementara Zubair melarikan diri dengan kembali ke Madinah setelah perang Jamal selesai. Namun, Amr bin Jumus yang mengetahui bahwa Zubair melarikan diri, mengikutinya kembali ke Madinah. Amr pun membunuh Zubair di tengah perjalanan. Perang Jamal dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali beserta pengikutnya kemudian mengurusi korban, menyolati dan menguburkannya. Ketika itu Aisyah segera turun dari pelana unta setelah perang selesai. Ia pun dibuatkan tenda di sekitar tempat peperangan. Usai tinggal di Basrah selama beberapa hari, Ali memulangkan Aisyah ke Madinah dengan penuh kehormatan. Perang Jamal yang terjadi membuka mata Aisyah karena banyak provokator yang sengaja menyelundup baik ke pihak Ali maupun Aisyah hingga perang tak terelakkan. Sejak kejadian tersebut, Aisyah menghabiskan umurnya untuk beribadah dan mengajarkan hadis kepada para penuntut ilmu di Madinah. Ia menjauhkan diri dari hiruk-pikuk percaturan politik yang terus bergejolak sampai akhir hayatnya. Ia juga banyak merenung dan menyesali perbuatannya karena ikut terlibat dalam peperangan. Yang kedua yaitu Perang Siffin. Perang Siffin itu apa sih? Nah, jadi Perang Siffin adalah perang saudara yang terjadi pada tahun 657 Masehi. Perang Siffin terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Penyebab Perang Siffin itu apa sih? Nah, penyebab Perang Siffin itu terjadi karena Muawiyah tuh menuntut Ali untuk mengkisoskan para pemberontak yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Ali juga dituntut untuk memberi keadilan kepada Utsman oleh Aisyah dan penduduk Madinah. Kronologi Perang Siffin kapan, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa kan? Nah, jadi Perang Siffin berlangsung selama 3 hari pada tanggal 26, 27, sampai 28 bulan Juli tahun 657 Masehi. Di mana? Di Suriah, tepatnya yaitu di desa Siffin. Terus lanjut perkembangan. Perkembangannya tuh awalnya pasukan Muawiyah tuh unggul, namun akhirnya mereka mundur karena serangan keras pasukan Ali. Dalam kepanikannya, prajurit Muawiyah Al-Quran di ujung tombak mereka untuk memohon agar perang dihentikan. Ali terpaksa menghentikan perang tersebut karena pasukan Ali tidak setuju untuk meneruskan perang tersebut. Hasil dari perang ini apa? Perang Siffin diakhiri dengan peristiwa Tahrim,
yaitu perundingan untuk mendamaikan kedua pihak. Proses tahkim berakhir secara tidak meyakinkan pada tahun 658 Masehi. Perang Siffin punya dampak nggak sih? Apa sih dampak dari Perang Siffin? Nah, Perang Siffin menyebabkan terpecahnya umat Islam dan mengubah sistem pemerintahan dari demokratis ke monarki.